Asal-usul Gunung Kawi. Pernah dengar tentang Gunung Kawi? Gunung yang terletak di Jawa Timur ini terkenal bukan hanya karena keindahannya, tapi juga karena aura mistis yang menyelimutinya. Banyak orang datang ke sana untuk mencari keberuntungan, ada juga yang sekadar penasaran dengan kisah-kisah di baliknya. Tapi tahukah kamu, Gunung Kawi sebenarnya menyimpan legenda yang jauh lebih tua? Sebuah kisah tentang kesaktian, ambisi, dan pertarungan dahsyat yang mengguncang bumi. Kalau kamu suka cerita sejarah dan mitos, duduk santai, dengarkan baik-baik, karena kisah ini bukan sekedar dongeng, tapi bagian dari warisan budaya yang masih hidup hingga sekarang. Pada zaman dahulu, sebelum gunung ini terbentuk, hiduplah seorang resi sakti bernama Empu Sindok. Ia bukan orang biasa, ilmu kanuraganya sangat tinggi, dan ia dikenal sebagai penjaga keseimbangan alam di tanah Jawa. Empu Sindok tinggal di sebuah padepokan terpencil di sebuah lembah hijau, dikelilingi hutan lebat dan sungai jernih. Murid-muridnya banyak, dan ia mengajarkan ilmu kebijaksanaan serta kesaktian kepada mereka. Namun, ketenangan di padepokannya mulai terusik ketika sebuah ramalan dari para leluhur muncul. Akan datang seorang raja yang haus kekuasaan. Ia akan membawa kehancuran jika tak ada yang menghentikannya. Empu Sindok merenungi ramalan itu. Dan benar saja, tak lama kemudian muncullah seorang raja dari tanah seberang yang mulai menaklukkan wilayah-wilayah di Jawa. Namanya Prabu Klana. Prabu Klana adalah raja yang kuat, tapi kesaktiannya bukan berasal dari ketekunan atau laku spiritual. Ia memperoleh kekuatan dari ilmu hitam dan perjanjian dengan makhluk gaib. Dengan kekuatan itu, ia menaklukkan kerajaan-kerajaan kecil, membuat para penguasa tunduk padanya. Namun, satu tempat yang masih belum takluk adalah lembah tempat Empu Sindok tinggal. Prabu Klana pun mengincarnya, karena menurut bisikan gaib yang ia dengar, tempat itu menyimpan energi besar yang bisa membuatnya tak terkalahkan. Prabu Klana datang ke lembah dengan pasukan besarnya. Ia tidak meminta izin, tidak berbicara baik-baik. Ia hanya berkata dengan sombongnya, "Empu Sindok, tempat ini milikku sekarang. Menyerahlah atau kau akan kuhancurkan." Empu Sindok tidak terpengaruh. Ia hanya tersenyum tenang dan menjawab, "Kau boleh punya pasukan besar, ilmu hitam dan ambisi, tapi satu hal yang tidak kau miliki, keikhlasan dalam bertarung. Jika kau ingin tanah ini, kau harus mengalahkanku dengan tanganmu sendiri." Prabu Klana yang sombong dan penuh amarah menerima tantangan itu. Maka duel antara dua sosok sakti pun terjadi di tengah lembah. Langit mendung, angin berputar kencang, dan tanah bergetar saat keduanya saling bertarung. Prabu Klana menghunus pedang hitamnya yang dipenuhi aura jahat, sementara Empu Sindok hanya bersenjatakan tongkat kayu yang telah menyerap energi alam selama bertahun-tahun. Mereka bertarung dari siang hingga malam, dari malam hingga pagi. Setiap pukulan dan serangan mereka menciptakan gempa kecil, membelah batu, dan membuat pohon-pohon tumbang. Namun, Prabu Klana semakin lama semakin lelah. Ilmu hitamnya mulai melemah karena energi suci dari Empu Sindok mengikisnya perlahan. Dalam satu momen, Empu Sindok melihat celah. Ia mengangkat tongkatnya tinggi-tinggi dan menghantam tanah dengan kekuatan penuh. Duar! Bumi bergetar dahsyat. Sebuah retakan besar terbuka dan dari dalamnya muncul semburan api serta asap tebal. Tanah tempat mereka bertarung mulai terangkat tinggi ke langit, membentuk sebuah gunung. Prabu Klana yang tak sempat melarikan diri terseret ke dalam retakan tersebut dan tubuhnya terkubur di dalam tanah yang terus naik. Ia berteriak penuh amarah, tapi kekuatannya tak bisa melawan kehendak alam. Dalam sekejap, lembah yang dulu hijau berubah menjadi gunung besar yang menjulang tinggi. Gunung itulah Takra Altru Gunung Kawi. Setelah pertarungan itu, Empu Sindok menghilang. Ada yang bilang ia moksa, menghilang ke alam lain tanpa meninggalkan jasad. Ada pula yang percaya bahwa ia masih ada di sekitar Gunung Kawi, menjaga keseimbangan alam agar tidak ada kekuatan jahat yang bangkit kembali. Sementara itu, orang-orang mulai merasakan energi aneh di gunung tersebut. Ada yang mengaku mendengar suara gaib, melihat bayangan, atau mengalami kejadian-kejadian aneh. Banyak yang percaya bahwa roh Prabu Klana masih terjebak di dalam gunung, tak bisa keluar karena kutukan dari perbuatannya sendiri. Karena aura mistisnya yang kuat, banyak orang datang ke Gunung Kawi untuk berbagai alasan. Ada yang mencari berkah, ada yang ingin uji nyali, dan ada pula yang datang hanya untuk mendengar kisah-kisah legenda yang menyelimuti gunung ini. Jadi, kalau suatu hari kamu mengunjungi Gunung Kawi, ingatlah legenda ini.
Mungkin saat kamu berjalan di jalur pendakian atau duduk di antara pepohonan, kamu bisa merasakan sisa-sisa energi dari pertarungan dahsyat itu. Kamu percaya atau tidak, itu urusanmu. Tapi yang jelas, kisah ini adalah bagian dari budaya kita yang tak boleh dilupakan. Nah, kalau kamu suka cerita-cerita mistis dan sejarah seperti ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Siapa tahu kita bisa membahas legenda-legenda lainnya yang tak kalah seru. Sampai jumpa di cerita berikutnya.